Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Sebelum itu mari kita datang dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengar sabda-Mu. Mari Tuhan, Engkau bersabda, tolong kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami semua siap. Amin. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, demikian sabda Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabdanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan ini dengan sebuah judul, tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Panjenengan ngertos wit anggur seperti apa? Merambat. Teh mriki enten mboten nggih? Di rumah siapa? Di rumah Pak Dadi. Sudah buah belum, Pak? Belum. Godhongnya pun akeh? Ya, besok-besok kapan-kapan kita akan melihat ke sana. Pohon anggur. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah ketemu dengan pohon anggur di rumahnya di rumah pastorinya Pak Yusuf Pamuji. Nah, waktu itu hari bimbingan yang pertama enggak tahu bimbingan yang keberapa, saya datang ke sana melihat pohon anggurnya itu daunnya sudah mulai banyak, begitu sudah mulai berbuah cilik-cilik begitu, hijau-hijau gitu kan. Nah, enggak lama kan mestinya buahnya sudah banyak begitu ya. Sudah banyak, malah mungkin sudah matang, prediksi saya begitu. Tahu saya datang ke sana malah gundul. Dari itu dipangkas semua. Tinggal pokoknya dan ranting-ranting gedenya beberapa begitu, tapi daun-daunnya gundul, buahnya pun hilang, enggak ada lagi. Saya tanya, "Pak, kok dipangkas? Kok jadi enggak ada buahnya sama sekali? Wingi niku kan wah Pak, napa pun panen," saya bilang gitu. "Ya enggak, Mbak. Pohon buah yang kemarin itu buah pertama, buah yang awal-awal musim buah. Jadi buah itu kalau dibiarkan memang berbuah, cuma rasanya kecut. Dan dia enggak bisa gede. Berbuah kayak pentil-pentil ngoten niku dan kecut. Sehingga memang harus dipangkas. Emang harus dipangkas daunnya
daun yang banyak itu harus dipangkas supaya nanti itu akan terubus lagi dan akan berbuah lagi. Nah, ketika kita mencermati firman Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi itu pada waktu daun-daun itu digunduli begitu, itu caranya petani anggur untuk membersihkan supaya nanti vitaminnya mlebu nenggon pokok anggur, nenggon cawang-cawange iso ngetokke uwoh ngoten. Itu pemangkasan, pembersihan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membayangkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, karena pokok anggur kisah tentang pokok anggur, pohon anggur itu kisah tentang kita, Tuhan itu terkesan kejam. Tapi itu memang yang terjadi. Setiap pokok anggur, ranting yang tidak berbuah akan dipangkasnya. Tentang buah kita akan belajar minggu besok, karena minggu besok sambungan dari minggu sekarang. Buah itu apa dan lain-lainnya. Sekarang kita enggak berbicara tentang itu, tapi kita berbicara tentang pohonnya anggur saja. Pohon anggur itu lambang ataupun gambaran kesuburan, kemakmuran, keberkatan yang Tuhan beri. Jadi ketika orang Kristen digambarkan sebagai cabang-cabang anggur, berarti kita itu digambarkan sebagai orang-orang yang subur, imannya subur, makmur, dan diberkati. Di mana kita tumbuh? Di tanah di mana Tuhan menempatkan kita. Dan setiap ada pohon anggur, setiap ada tanaman anggur di Palestina mestinya pada waktu itu artinya di situ kediaman permanen orang. Orang pindah-pindah meneh. Karena bangsa Israel itu dulunya nomaden niku bangsa yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kono babat Allah wis dadi pindah meneh begitu. Tetapi ketika mereka mulai bertani anggur, mereka tinggal di situ, wis menetap di situ. Kediaman yang permanen. Kalau kita diibaratkan sebagai tanaman anggur milik Tuhan, cabang-cabang anggur milik Tuhan, artinya mestinya kita itu orang-orang yang permanen atau tetap tinggal di dalam Tuhan. Mestine ngoten. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar 2 poin saja dari ayat 1 sampai 8. 2 poin itu, yang pertama ayat 1 dan nanti yang kedua ayat yang keempat. Ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar. Benar. Yuk batinku, berarti ono ya pokok anggur sing ora bener. Pokok, kita bicara tentang pokok. Suatu kali saya punya tanaman sirih merah yang ditanam di belakang pas nenggon pohon mangga belakang rumah itu. Nah, suatu kali pohon mangganya itu ditebang. Pohon mangganya ditebang. Terus ada salah satu jemaat yang juga menebang sirih merahnya. Sirih merahnya itu ketok ya Bu sirih merahe. Nggih. Boten nek tekan poke. Nggih. Ternyata yang ditebang itu malah poke. Ya wis mati sirihku. Yang terjadi
Seringkali orang salah melihat mana pokok, mana cabang ketika pokok dan cabang itu sudah sama gedenya. Itu yang terjadi, yang sering dilakukan oleh orang-orang atau petani anggur. Ketika pokoknya karena itu merambat kan, jadi kan orang ana wit gedine ngoten niku wite ya paling ya rada gede gitu. Terus nanti cabang-cabangnya sing napa? Sing tetap dibiarkan hidup itu kadang sampai gedenya sampai bahkan lebih gede dari pokoknya. Sehingga seringkali pernah juga terjadi begitu. Yang dipangkas itu bukan lagi cabangnya tapi malah poke. Ya mati nek dipangkas poke. Ada orang yang salah mengira cabang itu dikira pohon pokoknya, sehingga yang dipotong harusnya cabangnya malah pokoknya. Nah, dari sini, dari ayat 1 itu kita belajar tentang bagaimana mengenal pokok yang sejati atau mana yang pokok yang menyerupai. Endi pokok sing tenanan karo endi cabange sebenarnya. Pokok anggure sinten? Gusti Yesus. Cabangnya kita. Boleh kita, boleh pendeta A, boleh pendeta B, boleh pendeta siapapun, boleh orang-orang siapapun, boleh kita tentunya. Nah, harusnya yang jadi sumber hidup itu Yesus. Sumber ataupun fokus di mana kita memuji, di mana kita menyembah itu Gusti Yesus. Dudu cawange nggih, bukan cabangnya. Pokoknya yang kita sembah. Yang kita sembah Gusti Yesus mboten tiange. Nah, seringkali kita salah koyo seperti petani anggur itu. Petani anggur sing dipotong malahan poke. Kita salah juga. Salah ketika kita menyembah bukan lagi Yesusnya tetapi orangnya. Kita mengandalkan bukan lagi Yesusnya tapi orangnya. Nate napa mboten? Contohnya, saya dulu punya pendeta idola. Idol, tulisannya idol niku bermakna sesembahan atau dewa. Jadi ketika kita punya idola, seringkali itu yang menjadi fokus perhatian kita. Wes Gustine wis kalah. Saya dulu punya idola seorang pendeta. Pendeta ki lho dadi idolaku. Dadi wis lali Gustine sing ning jero ning pendeta kuwi. Ning sing tak delok pendeta kae le ngendikan kae kok apik men ya Pak Kayo. Nek carane sembahyang kok keren iku. Yang diikuti bukan lagi Yesus yang di dalamnya, tapi pendeta kuwi. Nek sembahyang ngene iki gayane aku tak melu Salah apa bener? Salah. Soalnya pendeta kuwi wis dadi idola, wis dadi idol, wis dadi dewa, padha karo dewa lho. Jadi jadi pendeta itu, orang itu yang kita idolakan itu menjadi fokus penyembahan kita, bukan lagi Yesus yang ada di dalamnya. Itu ketika Tuhan Yesus itu berbicara tentang pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar.
bukan orang lain, bukan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi sing kudu disembah Bapak Ibu bukan pendeta siapapun, bukan juga keinginan kita sendiri. Seringkali keinginan kita sendiri menjadi fokus penyembahan kita. Misalnya aku khotbah, aku ngajari ngidung, tapi bukan lagi untuk Tuhan, tapi gen dinilai, oh umur makai iso ya, pinter ya, nah kuwi sing aneh. Delok meneh amblek diketok karo Gustine. Diketok. Jadi jangan sampai kita menyembah orangnya tapi sembah atau teladani Yesus yang ada di dalamnya. Itu ya ayat yang satu. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dia di dalamku dan aku di dalam dia. Tinggal itu basa asline menung. Artine konsisten niku ora nyat iya nyat ora, nek umat iya nek umat ora. Konsisten niku terus-terusan tinggal di dalam Tuhan Yesus. Bayangke mawon Bapak Ibu. Cabang pohon anggur dia sok nemplek seorang. Sok nemplek seorang mati apa urip? Ya mati lah. Enten nek cabang apapun mboten enggak cuma anggur. Kalau dia tetap tinggal nemplek nggih, ora mau nemplek tapi ngeten iki teng pokoke di pokoknya dia akan berbuah, mengeluarkan buah. Tetapi kalau itu dipangkas, iki pokok, iki cabange, terus diketok, pasti kan mati iki. Masa iya pohon diketok terus nemplek meneh, diketok meneh, nemplek meneh, kan yuk ora nono. Nah begitu juga ketika kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, itu konsisten terus menerus, ora nyat iya nyat ora. Mari kita melihat diri kita, apa kita tinggal di dalam Tuhan Yesus terus menerus atau sakarepku dhewe. Aku kadang gelem tinggal di dalam Yesus, kadang ora, kadang sakarepku, kadang sakarepe Gusti, apa seperti itu. Ngojo dhewe. Itu yang satu. Kemudian enggak cuma nemplek. Kalau nemplek itu numpang lewat. Memang pada awalnya pohon anggur yang ada di Palestina, para petani anggur itu tidak menanam dari benih seringnya, tetapi menempel okulasi nggih, menempel tanaman pokok terus ditempeli pohon yang lain begitu. Nah, tetapi menempel itu rawatan menempel terus habis itu lepas, tapi menempel untuk tetap tinggal terus. Suatu hari saya ketemu sama barisan semut di pohon mangga. Semut itu iring-iringan kayak gitu. Semut itu nempel apa tinggal? Nempel. Semut itu nggak mungkin berbuah
nempel nenggon apa jenenge pohon anggur ya nggak mungkin berbuah anggur, tetep aja semut yang melaku dik gitu. Semut itu mengganggu malahan, merusak malahan. Kalau Tuhan Yesus berbicara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, ya bukan seperti semut itu kita tinggal di dalam Yesus. Nek tinggal di dalam Yesus saya mau seperti semut, aku neng gereja dik budal, bariku balik lali. Ora ditakoni. Kali sembayang dan selanjutnya. Tinggal itu seperti apa ya gambarannya? Bapak Ibu, sebuah rumah. Di situ ada banyak orang yang diam di dalamnya, tinggal di dalamnya. Atau ada banyak orangnya. Rumah Ibu Mulyat. Itu ada Bu Mulyat, Pak Mulyat, Bu Ratri, Matri, Regan, Riris. Terus ada anak-anak juga yang apa jenenge Baivinan di situ. Kira-kira yang tinggal di situ siapa? Yang berdiam di situ. Tinggal. Nggih, sinten? Bu Mulyat, Pak Mulyat, Matri, Regan, Riris. Bocah-bocah sing nunut Baivi. Pulang. Dia pulang. Kalau mungkin ada apa namanya, misalnya Pak Mulyat, Bu Mulyat pas ada duwe gawe, entah itu Natalan atau bodo atau sedekah bumi, begitu masak-masak, pasti akan ada banyak orang lagi di situ tukang masaknya, begitu kan. Yang tinggal di situ siapa? Ya tetap Pak Mulyat, Bu Mulyat, Matri, Regan, Riris. Yang lainnya pulang. Kalau mungkin ada tukang cuci, selain yang punya rumah gitu, atau ada tukang sempret, atau ada tukang cat misalnya. Yang tinggal di situ siapa? Tetap tukang cat, tukang sempret, tukang cuci itu mereka akan datang untuk mengerjakan pekerjaannya. Setelah dapat upah dia akan pulang. Nah, sekarang kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Kira-kira apakah kita akan seperti tukang cuci, tukang cat, tukang sempret yang datang ketika Gusti nyuwun berkah. Bar nyuwun berkah lunga. Wis ora nyedak, wis ora nemplek Gusti meneh, wis ora gandeng karo Gusti meneh. Atau kita seperti ya tukang tukang sempret itu tadi. Datang kepada Tuhan terus aku tak berbuat baik ben aku entuk opah selamat. Itu sama seperti yang paham yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Aku berbuat baik ben aku entuk opah swarga, pahala. Aku tak beramal sing akeh ben aku entuk swarga. Itu kan seperti halnya ketika misalnya tukang sempret datang ke rumah. Bu, aku tak nyempret yo, engko aku diopahi mangan bae wis. Gusti, kula tak nindakake napa sing dikersake Gusti. Bar niku kula diberkahi nggih. Kan ngoten. Nah, tinggal di dalam Yesus bukan begitu, tapi ya tetap tinggal di situ. Kalaupun kita berbuat baik, kita nyapu di rumah sendiri. Mas Riris nyapu di rumah, ya bukan karena Mas Riris kepengen
disangon kepengin diopahi karo mbae mboten. Tapi karena ya wajar wong aku ki manggon ning omahe bapakku, mbahku. Ya wajar nek aku njaga apike omah iki. Tak ngoten. Begitu juga ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, ketika kita mengasihi, bukan supaya Tuhan lebih memberkati kita, enggak, tapi ya wajar wong aku ki melu Gusti sing duwe swarga kok. Aku bersyukur aku melu Gusti sing duwe swarga. Dadi nek aku mengasihi ya wis wajar. Wis kudune ngono kuwi. Wong nderek sing kagungan swarga mosok ora nindakake apa yang jadi peraturan surga, mengasihi contohnya. Ikut ambil bagian dalam keluarga itu. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, berarti kita ikut ambil bagian dalam pelayanan Kristus yang Kristus lakukan. Ambil bagian ki padha karo sing ditindakake Gusti Yesus. Karena apa? Karena kita itu anak. Wong liya maune ning lalu diangkat anak oleh Tuhan Yesus. Diangkat anak oleh Allah. Kalau kita diangkat anak artinya kita tinggal di rumah itu, kita dapat jatah warisan kan? Anak kan untuk warisan. Wes jelas iku lho, warisan selamat wis entuk, wis dicekel. Kita tinggal di rumah itu, tinggal di surga, tinggal di dalam Kristus. Selanjutnya, tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Yesus tinggal di dalamku dan aku di dalam Yesus. Piye ya gambarane? Seperti halnya aku mau kok duwe aqua kok ya lali rata gowo. Aqua, air aqua itu dikasih gula, diudak. Air itu rasanya apa? Manis. Kalau dikasih garam rasanya asin. Nah, aku tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalamku seperti larutan gula atau larutan garam. Iso dipisahke? Bisa. Dirasake? Iso. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kita, apa yang kita lakukan itu ya Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan ya kita lakukan. Gusti Yesus tresnani sing tresnani kuwi aku po Gusti Yesus. Ya Gusti Yesus nang jero aku. Ya aku nang jerone Gusti Yesus. Ya kaya larutan gula. Iki yo dadi yo dadi banyu apa gula? Banyu gula. Nak ngoten. Wis ora dipisah. Wong nek banyu nek diomong banyu kok legi. Berarti banyu gula kan? Lah niku wau kan gambarannya sudah dikasih gula. Gambarannya saat saya airnya atau Yesus airnya. Bisa jadi Yesus airnya, kita gulanya, atau kita airnya, Yesus gulanya. Ketika dicampur diudak, pertanyaannya, kuwi banyu apa gula? Banyu gula. Ketika kita mengasihi, sik ngasihi aku apa Gusti Yesus? Gusti Yesus nang jero aku. Aku karo Gusti Yesus berarti kan Dia tinggal di dalamku, aku di dalam Dia. Yang mengampuni siapa? Lah nek aku tok ya ora bakalan sudi aku ngampuni. Gak lah, ora patekan ra kenal kowe. Lah ngoten. Tapi karena apa? Karena Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, makanya kita bisa mengampuni. Jadi yang mengampuni itu Yesus di dalamku, aku di dalam Yesus. Pertanyaannya kapan itu?
Apa Yesus di dalamku, aku di dalam Yesus. Dari sekarang sama-sama. Setiap yang kita lakukan itu kita lakukan manut karo kersane Gusti. Kuwi titik ane. Mari kita lihat hidup kita berkaca dari firman Tuhan nggih. Iki cermine uripku wis padha karo pangandika atau belum. Kalau ketika mengasihi kita masih milih sing ayu-ayu tok, sing untung-untung ketok, itu berarti bukan mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kita mengampuni hanya orang yang menguntungkan kita ampura ya, tapi bayar, berarti bukan mengampuni, itu jual beli. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Wingi kayak minggu kemarin gembala nggih. Domba-domba Tuhan mengenal gembalanya. Mengenal suara gembalanya. Berarti suarane Gusti awake dhewe kenal. Dari mana? Dari ini. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan. Kita semakin kenal, semakin larut bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji, berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Apa Jan? Ketika kita menyanyi, memujikan itu, naikkan pujian itu, apa yang kita rasakan? Lebih susung gue ora mung dhuwit lho ya. Tapi tubuh, roh, jiwa kuwi kabeh diwasrahke lho ya. Kenapa tadi Pak Mulyat ngendika 363 mboten 364? Soalnya apa? Yaitu saya mau mengajak, kita mau diajak untuk misungsungke kuwi, menyerahkan kuwi ora mung dhuwit, tapi hati, jiwa, tubuh kita serahkan kepada Tuhan. Niku pujian kita, kidung kita, doa kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tetap tinggal di dalam kita. Mboten benggang sediluk-sidiluk nggih, tapi tetap kenceng tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman. Tolong kami Tuhan untuk setia tetap tinggal di dalam Engkau, dan Tuhan tetap tinggallah bersama-sama dengan kami saat ini sampai kelak Tuhan memanggil kami pulang. Kami mohon pimpinan tangan-Mu sehingga kami mampu menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.